Ustaz Anggu Syahrinal, pada Ustaz yang lain, asatid yang tidak sebut satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat kami, Al-Fakir yang lagi menuntut ilmu di PTDI, meniti ilmu dakwah dan jihad. Pada tema siang hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan di taklim pertama kedua saya di bulan Syawal ini, serasa tidak jenuh dan bosan untuk menyampaikan tema tentang Syawal, Ramadan dan silaturahim. Bapak Ibu yang pernah mendengar, apakah bosan mendengar tema ini? Tidak ya, subhanallah. Kenapa kita dan saya selagi kalau bulan Syawal itu ada 1000 hari, bulan Syawal ada 1000 hari, saya akan terus menyampaikan tema ini. Ya, tentu dengan alasan. Ya. Mengapa? Ya, Syawal, Ramadan dan silaturahim ini makna yang sangat dalam. Ya. Pertama dari kata silaturahim itu sendiri, mudah mengucapkan, mudah menyatakan, tapi nggak mudah mengimplementasikan, mewujudkan. Ya. Kadang ada anak memutus silaturahim orang tuanya atau sebaliknya, adik, kakak, kemudian tetangga, saudara, teman, sahabat, hanya karena masalah tertentu. Kita koreksi, kita muhasabah, apakah masih di diri kita itu masih ada masalah silaturahim, dengan alasan apapun, memutus silaturahim. La yadkhul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang kedua, Ramadan sudah meninggalkan kita, masuk bulan Syawal. Kita periksa perasaan kita, kita periksa hati kita. Apakah ketika Ramadan meninggalkan kita, apakah kita bersedih atau bersenang? Kalau kita tengok perasaan hati para sahabat, semuanya akan mengatakan sedih sekali, nangis. Kenapa sahabat nangis, sedih? Karena kemuliaan Ramadan ini tidak ada di tempat lain, di hari-hari lain. Di hari-hari lain itu ada waktu khusus, 1/4 malam atau 1/3 malam terakhir misalnya, atau antara iqamah dengan adzan dengan iqamah, atau antara 2 khotib Jumat duduk gitu ya, jeda. Itu waktu-waktu, atau di tempat tertentu, di Masjidil Haram sekian dapat kebaikan, di Masjidil Nabawi sekian kebaikan. Waktu dan tempat berpengaruh. Di luar Ramadan, di dalam Ramadan tidak berlaku. Seluruhnya penuh kemuliaan, 30 hari full penuh kemuliaan. Kemuliaan pertama, dilipat gandakan amalan. Dilipat gandakan amalan itu yang tahu hanya Allah. Wa syamuli wa ana adzibi. Jadi puasa adalah untuk dan aku yang akan membalasnya, dan ini kedalaman dilipat gandakan hanya Allah. Masya Allah, bisa kita sedalam lautan, sedalam langit dan bumi dilipat gandakannya itu, tapi bisa juga kita nggak dapat apa-apa. Kamin so'min laisa nanju wal aqash. Berapa banyak manusia yang berpuasa tidak dapat dari puasanya itu
melainkan lapar dan haus. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Artinya apa? Dilipat gandakan tuh, Masya Allah. Yang kedua, puasa berfungsi sebagai perisai, asyamu junnah, membentengi diri dari segala bentuk maksiat. Ketika puasnya benar, tentunya di dalam setelah Syawal sudah ada benteng untuk memproteksi dari hal yang bisa mendatangkan maksiat. Nah, yang ketiga, yang itu yang diidam-idamkan oleh makhluk Bani Adam adalah ampunan. Bulan ampunan, bulan maghfirah. Nah, tiga kemuliaan ini yang disadari oleh para sahabat dan tidak ada di hari-hari lain. Makanya yang sering saya katakan, Abah Hamidan di awal Ramadan selalu mengingatkan kita semua terus menerus, ya, sampai saya terbuka mata hati. Udah 46 tahun. Mungkin di sini yang adik-adik baru 16 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Coba dikoreksi, saya merasakan 46 tahun Ramadan itu nggak ada artinya. 46 tahun, 46 tahun nggak ada artinya. Nah, baru mau Ramadan tahun ini di bawah bimbingan beliau saya terbuka mata hati. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ya. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, ya, keikhlasan dan penuh pengharapan. Untuk apa? Mengharapkan keikhlasan agar dapat tadi tiga kemuliaan tadi. Nah, tentunya untuk mencapai itu nggak mudah, maka perlu ikhtisab, muhasabah diri. Di Ramadan kemarin kita sudah mengkoreksi apa? Kita sudah muhasabah apa? Tahun lalu kita ngapain? Tahun sekarang ngapain? Tahun depan ngapain? Sholat kita periksa. Tumakninah sudah benar, bacaannya sudah benar, makhorijul hurufnya udah, tajwidnya udah betul belum? Ya. Bacaan Quran kita bagaimana? Kualitas mohon kuantitasnya. Kalau belum, di bulan Ramadan itu waktu yang sangat tepat untuk mengkoreksi, untuk bermuhasabah. Karena bulan ikhtisab, bulan koreksi, perbaiki. Nah, sehingga kalau kita ada pengkorek walaupun itu kecil, hanya sekedar menutup pintu, hanya sekedar mematikan lampu, hanya sekedar mematikan AC, hanya sekedar mematikan kipas angin, amalan kecil dilakukan di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keharapan, maka pahalanya Masya Allah dilipat ganda. Ya. Menata soft, kemudian atau menata sandal, sepatu dengan tertib rapi, amalan kecil di sisi manusia, di mata Allah, dan itu dilakukan di Ramadan bisa berlipat-lipat, bisa menutupi langit dan bumi dengan pahalanya, dengan ridhonya Allah. Itu kemuliaan yang disadari dan dipahami oleh para sahabat, sehingga nangis ketika bulan Ramadan itu meninggalkannya. Dan berbalik ketika Ramadan mau menghampiri kita, bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita senang karena akan menjemput kemuliaan. Maka tema ini akan relevan bagi yang kemarin belum seperti itu, bagi yang kemarin masih rasanya biasa-biasa saja. Berarti ada masalah di hati kita dan perasaan kita, ada masalah, Pak. Masih ada waktu kita berdoa, mudah-mudahan kita masih ditemukan bulan Ramadan tahun depan. Di bulan Rajab dan Sya'ban kita mulai menggeber dengan keamalan-amalan, dengan keutamaan doa, dengan keimanan yang penuh. Ya, puasa, doa, minta ampun, sedekah, niatkan di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Satu paket. Untuk dapat keberkahannya yaitu satu paket. Karena doanya satu paket, barilana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Bukan dipisah-pisah. Saya baru sadar itu Masya Allah tahun ini. Padahal doa itu udah puluhan tahun saya hafal. Baru kebuka di bulan ini, di tahun ini.
Nah, bagi yang belum, mari dilakukan di bulan Rajab Syaban tahun depan, kita mulai penuhi dengan amalan-amalan itu. Namun demikian di bulan Syawal itu juga seperti yang sudah saya katakan beberapa hari yang lalu di momen ini, itu juga menggelar ancaman, Masya Allah ya, lewat doa malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah dengan dua versi ya, hampir mirip, sama-sama silaturahim, masih mengusung silaturahim ya. Jibril berdoa jika ada seorang so'im puasa di bulan Syawal ini masih menutup pintu silaturahim, masih bermasalah, ya Allah tolaklah segala amalannya, lalu diamini oleh Rasulullah. Masya Allah, coba bayangkan, yang doa malaikat Jibril yang mengaminkan kekasih Allah, mustajab nggak itu? Yang kedua yang sama-sama di dua versi itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Di bulan Syawal masih ada masalah dengan kedua orang tuanya, masih marah, apalagi masih masalah tanah, masalah macam-macam, masalah warisan, dianggap nggak adil kan misalnya. Kalau anak-anak mungkin belum, tapi kalau udah orang tua biasanya seperti itu, ditolak seluruh amalannya. Yang berbeda adalah ketika istri durhaka kepada suaminya dan sholawat ketika menyebut nama Nabi, kita nggak menyambut Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ditolak. Nah, kalau sudah ditolak bulan Syawal, lalu bulan-bulan berikutnya, lalu malaikat mau menjemput, rugilah kita sebagai makhluk ya, sebagai hamba, sebagai orang Islam, sebagai seorang iman, seorang beriman, seorang yang amanu, rugi besar ya. Dipanggil, kita nggak dapat kemuliaan Ramadan, sia-sia semua amalan, sia-sia. Itulah rahasianya ilmu, rahasianya iman ya. Makanya dalam beramal ini, dalam menjalankan Islam ini, kan yasiru wala tu'assiru. Islam itu mudah kalau tahu ilmunya. Banyak orang, ya Allah ya, sholat malam, zikir pagi, zikir petang, baca Quran terus ya, sedekahnya banyak ya, kurang apa lagi. Dan diceritakan di para sahabat itu banyak orang-orang seperti ini. Namun ada satu titik, dan itu watak setan itu, watak iblis itu hanya satu. Coba bayangkan, hati-hati dengan yang satu. Iblis dikeluarkan dari surga karena apa? Sombong. Karena sombong, nggak mau sujud, remeh tidak itu sujud. Amalan seperti sujud, padahal dapat namanya karo, mendapat sebagai orang yang terdepan di langit, penduduk langit terdepan dalam muqarrabin, orang yang paling dekat dengan Allah, hanya dengan satu pintu sujud, pintu sombong, maka dia terlempar dari surga. Kadang satu, saya nggak mau yang satu silaturahim, dan satu itu ternyata silaturahim, ya sudah habislah kita, amal kita hangus. Waqadimna ila ma'amilu min amalin faj'alna haba'an mansura. Kita hadapkan waqadimna ila ma'amalin, dari amalan mereka, waj'alna haba'an mansura, lalu dihempaskan seperti debu berterbang, tidak tersisa. Masya Allah.